Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Tradi Traka. Ternyata di mana cinta SMA nggak sekedar soal PDKT dan pulang bareng, bro. Kadang orang yang paling kelihatan sempurna di luar menyimpan sisi yang nggak pernah dilihat siapapun. Dan cowok pendiam yang dikira dingin ternyata punya dunia lain yang bikin kita pingin kenal lebih dalam. Ya, ini dia kisah cinta dua anak SMA yang saling menyimpan rahasia tapi malah nemu kenyamanan yang gak mereka sangka. Judul dari anime ini adalah Horimiya. Dan mari kita ulas lengkap alur cerita Horimiya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Dan mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Wala cici. Episode 1. Cerita ini dimulai di sebuah SMA Katagiri, di mana ada siswi yang bernama Kyoko Hori. Dia adalah anak yang pintar dan cukup populer di sekolah. Bahkan banyak yang tertarik dengan si Hori. Tapi di balik kepopulernya Hori, ternyata ada sifat yang tersembunyi. Di mana saat teman-temannya ngajak Hori pergi untuk karaoke, tapi Hori tuh lebih milih pulang terburu-buru karena dia harus pulang cepat. Yang dimana teman-temannya kira Hori tuh udah punya pacar. Padahal saat di rumah, Hori tuh harus membereskan rumah ya kan, karena ibunya tuh sering sekali lembur dan juga harus menjemput adiknya pulang sekolah. Jadi karena itu Hori tidak bisa seperti anak pada umumnya. Waduh, kayak cewek impian saja ini Hori, anjay. Udah, kenapa kamu muncul awal banget sih? Kenapa kau ini? Kayak kagak seneng aja kau sering muncul ini, sak. Ya lanjut aja dah ya. Mendok sena. Suatu ketika saat adiknya pulang tuh dia itu mimisan yang diantar oleh seseorang pria. Yang dia tuh pria ini tuh langsung mau pergi, tetapi adik Hori itu menahannya. Dan pada akhirnya Hori ngajak untuk mampir dulu. Dan nama adik Hori itu adalah Shota Hori. Pada pria ini juga kagum dengan Hori karena bisa mengurus rumah dengan memanggilnya nama Hori. Sontak nih Hori tuh terkejut ya kan, kenapa dia bisa tahu namanya. Dan pria ini tuh bilang kalau dia adalah Miyamura, yang ternyata satu kelas dengan Hori. Keesokan harinya Hori tuh gak habis pikir kalau yang kemarin itu adalah Miyamura, karena penampilannya saat di sekolah dan di luar itu sangat beda banget, bro. Pada akhirnya Hori juga ngundang Miyamura lagi karena permintaan dari Shota. Miyamura berterima kasih karena sudah mau mengundangnya lagi. Dan sejak saat itu Miyamura tuh lebih sering main ke rumah Hori. Hori juga tahu kalau Miyamura tidak seorang moe. Miyamura juga memiliki tindik ya kan, dan itu dibuat sejak SMP. Lalu keluarga Miyamura juga menjalankan toko kue dan tidak terlalu pintar juga nih orang ternyata ya. Padahal pakai kacamata, masa kagak pinter, sak. Dan keesokan hari, lalu besoknya juga akan ada diskon telur ya kan. Akan tetapi besoknya malah juru Miyamura yang beli ya kan, karena Hori ada urusan ke OSIS ya kan, yang ngebuat Miyamura pun berlari. Dan singkatnya saat udah di rumah, Miyamura tuh cerita ya kan, kalau tadi Yuki tuh melihat penampilan Miyamura kayak gini, tapi enggak ngenalin nih kan. Tapi entah kenapa perasaan Hori tuh enggak suka ya kan, kalau orang lain tuh ngelihat penampilan Miyamura yang kayak begitu. Dan begitu juga sebaliknya, Miyamura juga tidak mau penampilan Hori ini dilihat oleh orang lain. 俺も大きな声出して実は家での筋肉のつき方が良かったりって思うし。 Dan singkatnya Miyamura tuh khawatir karena ada pelajaran renang ya kan, yang dimana Miyamura tuh panik karena ada sebuah tato di badan Miyamura. Untung saja renang itu hanya pelajaran pilihan. Dan kenalin, ini adalah Ishikawa Toru dan Yui Yoshikawa. Kita panggil aja Toru sama Yuki. Toru juga ngajak Miyamura bicara. Lalu Miyamura bilang, apakah Toru menyukai Hori? Yang ngebuat Toru malu-malu ya kan. Pada akhirnya mereka juga terlambat dan Miyamura juga memperhatikan ya kan, kalau dia memiliki tato di badannya. Toru pun juga sontak terkejut ya kan, dan melihat ada tindik juga gitu kan. Miyamura juga bilang kalau mereka berdua hanya teman saja. それに合ってる感じだし、確かめるかな。決めることだからそれは。 Yang dimana Toru mau ngajak Hori bicara saat pulang sekolah. Dan Miyamura pun akan menjemput Shota. Singkatnya Hori juga sudah pulang dan langsung ngajak Miyamura bicara. Hori tanya, apakah benar kalau Miyamura bilang kalau mereka itu tidak cocok dan hanya bersikap baik saja kepada Miyamura? Miyamura jawab iya, karena Miyamura tuh enggak mau menurunkan reputasi yang dimiliki oleh Hori karena dirinya terlihat sangat suram di sekolah. Hori marah, kenapa malah kemikirin reputasinya? Miyamura pun harus tetap
datang ke sini. Jika tidak, jatah makan tuh akan mubazir ya kan. Lalu nasib Toru gimana dah itu? Ya nasibnya ditolak Hori kan, udah kelihatan mah. 映画見ながらああ断ったわよいっそ付き合えば釣り合わなくない？ Episode 2. Di sini Miyamura juga menemani Hori untuk berbelanja. Hori juga menyanyikan lagu Anisong yang membuat Miyamura kagum. Ya Hori bilang kalau Shota yang suka itu. Hori juga tidak terlalu tahu tentang lagu ngetren ya kan. Hori tahunya cuman Anisong aja yang selalu disetel oleh Shota. Saat di rumah ibu Hori juga tanya tentang Miyamura. Karena Shota itu terus bercerita tentang Miyamura. Ibu Hori juga tanya tentang nama lengkap Miyamura. Tetapi Hori malah tidak tahu nama lengkap Miyamura. Padahal udah sering datang dan ngebantu loh itu Miyamura wala cici. Bahkan saat di sekolah Hori itu terus memikirkan hal itu. Dia juga mengintip ke ruang ganti ya kan, berharap ada seseorang yang memanggil nama aslinya. Bahkan dia juga melihat papan peringkat ya kan, berharap kalau ada nama Miyamura gitu kan. Dia pun mau bertanya kepada Toru yang lewat, tapi setelah tahu karena ini mengenai hal Miyamura, Toru pun malah cabut. Saat di rumah, ibunya tuh tanya apakah Miyamura akan main ke rumahnya besok. Ya ini mendapatkan secerah harapan bagi Hori ya kan. Tapi besoknya ya Miyamura tuh menyebut nama lengkapnya. Akan tetapi Hori malah pergi dong berbelanja yang ngebuat dia tidak tahu nama lengkap Miyamura. Lalu saat kembali ibunya tuh malah udah berangkat kerja. Miyamura juga senang karena ada yang menyebutkan nama depannya yang buat Hori tanya tentang namanya. Tapi malah nggak nyambung kayaknya ya. Ya Miyamura tuh bilang kalau Hori tuh mulai tertarik kepada seseorang kah atau gimana. Dan pada akhirnya Hori juga cerita kan. Shota juga bilang kalau Hori tuh enggak berguna banget. Dan Miyamura pun menuliskan namanya, yaitu Miyamura Izumi atau Izumi Miyamura. Karena malu Hori bilang kalau Miyamura tuh tidak tahu nama depannya juga kan. Tapi Miyamura tuh tahu nama depannya yaitu Hori, yaitu adalah Kyoko, yang ngebuat Hori semakin malu. しかし名前え京子でしょ？たら怒るでしょ？理不尽。 Di lain waktu Hori juga mendapat tugas dari OSIS dan kenalin ini adalah Kakeru Sengoku dan Sakura Kono. Kan Sengoku itu ketua OSIS ya kan. Singkatnya saat pulang sekolah ada orang yang mau ngambil tugas yaitu adalah Remi Ayasaki. Saat di lorong Miyamura juga bertabrakan dengan Remi yang ngebuat barang yang dibawa Remi itu jatuh semua. Miyamura membantu menata tapi karena Remi terburu-buru dia meninggalkan satu barang yang menyuruh Miyamura untuk membuang saja. Dan keesokan harinya Hori itu dilabrak oleh anggota OSIS yang dimana menuduh telah menghilangkan dokumen yang sangat penting, yang ngebuat Miyamura tuh menandukkan kepalanya ke Sengoku dan menunjukkan dokumen keuangan yang dicari oleh OSIS, yang ngebuat Hori tidak bersalah. Dan ini semua adalah kecerobohan Remi. Ternyata Hori sama Sengoku juga teman semasa kecil, yang dimana Sengoku tuh selalu diperbudak sama Hori. Dan Sengoku juga mendapat trauma baru. Ya trauma barunya itu adalah tandukan Miyamura. Saat sedang main pingpong, Toru sama Miyamura tuh berbincang tentang ulang tahun Hori yang akan jatuh saat mereka libur. Ya itu ngebuat Miyamura berpikir mau memberikan hadiah apa untuk Hori. Singkatnya liburan juga sudah datang ya kan. Saat makan dengan Shota tanya apakah saat libur ini Miyamura akan terus datang. Shota tidak ingin Miyamura berhenti datang, begitu juga dengan Hori yang tidak mau itu terjadi. Kenapa malah rebutan kayak gini? Ya ampun, kasihan banget. Semangat ya. Shota juga bilang kalau Hori tidak bisa jujur. Dan pada akhirnya hari ulang tahun Hori pun tiba. Miyamura memberikan DVD yang isinya tuh lagu yang dia sukai Miyamura. Dan Shota juga memberikan gambar. Dan liburan musim semi juga akan berakhir. Naik ke kelas 3 waktunya. いつまで来てくれるの？私も知らないわよ。私だって嫌。お姉ちゃんって素直じゃないよね。ハッピーバースデー。春休みも終わりね。 Episode 3. Di masa lalu Miyamura selalu sendiri. Bahkan saat membentuk kelompok dia selalu tidak dapat kelompok. Dia selalu berjalan sendiri hingga SMP. Bahkan di SMA juga sama. Dan semua perkataan teman sekelas tentang Miyamura itu ngebuat Miyamura melampiaskannya dengan mendidik telinganya. Dan kembali ke masa sekarang, mereka udah naik ke kelas 3. Bahkan Miyamura juga berpikir apakah dia juga termasuk ke dalam kelompok ini. Saat dulu susah mendapatkan kelompok, akan tetapi sekarang dia sudah mulai dekat dengan Hori.
Bahkan semuanya juga semakin dekat dengan Yuki dan juga Toru. Miyamura bersyukur bisa masuk ke kelompok ini. Saat istirahat, Miyamura tuh berada di atap dan juga dihampiri oleh Toru. Toru cerita tapi enggak didengar oleh Miyamura. Yang berakhir Miyamura tuh tanya tentang dirinya ke Toru, yang ngebuat Toru mengeluarkan semua onak-onaknya yang sangat dalam. Bahkan bilang kalau Miyamura tuh lebih cantik saat mengunci rambutnya. Genrenya nanti berubah Toru, janganlah gitu, Ci. Toru khawatir karena Miyamura tuh memanggilnya dengan beda. Miyamura baru pertama kali memanggil temannya dengan nama aslinya. Toru juga bilang kalau Miyamura itu aneh, tapi dia tidak membenci Miyamura dan memanggil dengan nama Izumi. Lalu pada akhirnya mereka kena marah sih ya kan. Dan keesokan harinya Toru kira mereka akan menggunakan nama depan. Malah kagak dong. Bisa gitu ya, malam. Di sisi lain, semenjak Shota naik ke kelas 1, Hori jadi mengantar Shota terlalu pagi hingga datang pagi ke sekolah. Di sini Hori tuh bertemu dengan Remi di kantin dan tanpa basa-basi ya kan, Remi tanya apakah Hori berpacaran dengan Miyamura. Jika tidak, Remi berniat untuk mengambil Miyamura dari Hori. Lagian mereka tuh tidak ada hubungannya dengan Miyamura. Jelas hal itu ngebuat Hori sedikit ragu dan bilang tidak akan kuberikan. Hori bahkan berteriak kalau Miyamura adalah miliknya dan tidak akan dia berikan. Lalu pergi ninggalin Remi. 宮村くんもらったあげないって言ってんでしょ絶対 Katanya Miyamura tuh juga main membawakan kue untuk Shota. Tapi semenjak Shota kelas 1, mereka berdua tuh memiliki waktu bersama. Walaupun hanya nonton horor ya kan, dan tidak ada percakapan, tapi Miyamura tuh takut dan ngebuat dirinya malu. Bahkan Miyamura juga menyinggung tentang jari Hori yang lentur banget. Bahkan saat menyatukan tangan mereka, Hori menggenggam tangan Miyamura, dan begitu juga sebaliknya. Hori bilang suka dengan tangan Miyamura dan begitu juga sebaliknya. Apakah mereka berdua juga akan mengerti tentang perasaan mereka? Di lain waktu, Miyamura datang dengan wajah yang memar dan cerita kalau dia habis bertarung dengan Toru. Hori juga bilang kalau dia akan memberikan pelajaran lah bagi Toru ya kan. Akan tetapi Toru yang bawa belur dong itu. Aduh ya ampun. Malah lebih parah. Pada akhirnya mereka pun cerita ya kan. Miyamura dengan Yugi, Toru dengan Hori. Dan inilah yang terjadi. Dan ternyata saat Toru main ke rumah Miyamura, Toru nih mendesak Miyamura tentang Hori yang menyukai Miyamura. Tapi karena Miyamura masih nganggap itu cuma candaan, Toru pun gebrak meja dan ngebuat Miyamura kaget dan menonjok Toru. Yang pada akhirnya Toru bilang kalau Miyamura tuh kelas kepala dan menampar Miyamura. Ya itu nggak sengaja kan, tapi malah dibalas dengan keras dong itu sama si Miyamura. Tapi pada akhirnya mereka berdua tuh enggak mau ngaku dan ngerasa bahwa mereka lah yang salah. Tapi Yuki tahu kenapa itu ya. Kenapa mereka bertarung, dan itu karena Hori. Episode 4. Suatu ketika saat Toru sedang lewat, malah ada kertas jatuh dan ternyata berasal dari ruangan OSIS. Ternyata ada Sakura juga. Pada akhirnya Toru pun mengambilnya dan mengembalikannya ke Sakura. Toru juga menuliskan, Toru juga memuji Sakura karena bekerja keras sekali. Toru kembali dan bersama dengan Miyamura. Miyamura tuh juga memberikan es krim, tapi Toru tuh enggak suka rasa melon ya kan. Pada akhirnya saat Sengoku lewat dan memberikan dibegel lah tuh ke Sengoku. Ya karena cuacanya sangat panas, Sengoku tuh nawarin buat datang ke ruang OSIS jika butuh pendingin. Ya mereka datang kok dengan orang tambahan, tapi ya Hori sama Miyamura tuh kena hukuman buat beli minum. Dan di sini mereka juga tahu kalau Toru suka sama Hori. Bahkan rasa khawatir ini malah diperbudak karena lama sekali dan ngebuat Toru stres. Apalagi ditambah saat kembali Miyamura tuh mengatakan maaf, aku tidak sengaja dan terjadi begitu saja. Bahkan Sengoku mengatakan kalau aku digituin, aku mah pasti marah ini mah. Yang pada akhirnya Toru pun membuka cola yang ngebuat muncrat kemana-mana. Padahal ini hanya tentang cola aja loh, ya Allah. Aku kira tentang apa tadi jalan. Saat semuanya kacau, Sakura pun memberikan sapu tangan dan jelasin ke Toru kalau colanya tuh tadi jatuh. Singkatnya, saat di rumah Hori, Miyamura tuh juga ikut belajar. Dan karena pendinginnya yang rusak, Hori minta maaf. Miyamura bilang tidak apa-apa. Lagian dia udah biasa ya kan. Apalagi di rumah dia tuh sering sekali buka baju gitu kan. Hori tuh enggak pernah lihat sifat malu Miyamura. Yang pada akhirnya Miyamura tuh cerita kalau beberapa hari ini dia bertemu dengan temannya SMP yang ngebuat dirinya malu ya kan. Karena dia kira Miyamura tuh pacaran dengan Hori. Dan temannya juga mengirimkan pesan ya kan, dan foto yang ngebuat Miyamura kesal dan bilang kayak gini.
いつもそうなの？そうかな。知らない宮村がいる。 Dan beberapa hari kemudian Hori yang sedang berbelanja tuh dihampiri oleh seseorang ya kan. Lalu Miyamura sama Toru tuh juga ladai pergi nih. Dan Miyamura tuh langsung melihat orang itu dan langsung digampar dah tuh orang itu. Dan kenalin, ini adalah Koicho Shido, teman masa kecil Miyamura. Dia masih kelas 2 ya. Ya berarti dia tuh tidak naik kelas. Hori bilang kalau masih mau bicara mending kita cari tempat aja. Dan pada akhirnya mereka pun mencari tempat ya kan. Miyamura juga berpikir kalau berkat Shido-lah yang mengubah Miyamura saat SMP. Dan saat di SMA pasti itu Hori. Keesokan harinya Hori malah demam saat musim panas dan maksain buat berangkat sekolah. Tapi Shota tuh nyuruh untuk istirahat ya kan. Dan pada akhirnya Miyamura tuh datang dan merawat Hori dengan baik. Bahkan saat mau ditinggal Miyamura, Hori itu tanpa tanya mau kemana. Ternyata sejak kecil Hori itu selalu ditinggal dan selalu berusaha kuat di depan. Miyamura bilang bukannya sebaiknya kau mengatakan tidak usah pergi daripada kau bertanya mau kemana. Saat Hori tidur, Miyamura pun mengatakan kalau dia mencintai Hori dan langsung pergi karena hari udah sore. Dan ternyata Hori tidak tidur malahan. Ungkapan itu ngebuat demam Hori turun drastis. Takut akan jawabnya kah nih Miyamura? Jangan begitu ya bro, jangan pernah meninggalkan saat kau sudah mengutarakannya anjay. Sejak kapan kau jadi bija anjay? Ya Allah. Episode 5. Besoknya Hori juga masih enggak masuk ya kan. Lalu saat Shota pulang sekolah, dia ngelihat Miyamura sedang memegang tangan perempuan. Hal itu juga dilaporkan kepada kakaknya yaitu yang ngebuat Hori bingung ya kan. Masa kemarin baru nyatain cinta, masa udah sama-sama lawin ya. Apalagi ceweknya SMA lain gitu kan. Wala cici. Tenang Hori, jangan bingung. Itu kemarin ada anomali rambut oranye juga kok. Ya santai aja, ada anomali rambut oranye itu bro ya. Hori bahkan mau mastiin lewat pesan, tetapi dia ragu dengan semuanya yang ngebuatnya nggak jadi lewat pesan ya kan. Dan keesokan harinya Hori itu berangkat, tapi dia tidak duduk di dekat Miyamura. Bahkan Hori langsung pulang dan tidak bertemu dengan Miyamura. Dan Miyamura tuh diberitahu sama Toru kalau tadi Hori datang, tapi udah mau pulang lagi tuh kayaknya. Yang pada akhirnya Miyamura tuh menghampiri Hori yang masih di Raspato. Miyamura tanya apakah tak bangun, dan Miyamura pun mengatakan itu karena tahu Hori masih bangun. Hori juga tanya siapa gadis itu yang ngebuat Miyamura berpikir dan bilang Chika, yang itu ngebuat Hori bingung kok bisa manggil nama depan padahal dia tidak pernah. Miyamura jelasin kalau Chika tuh pacarnya Shindo, tapi karena enggak kuat Hori pelebar buku, bahkan 2 buku karena kesal menyebut nama depan terus. Chika-chan, Chika-chan, Chika-chan itu gak sih bro anjay. Padahal Miyamura tuh enggak tahu nama depan keluarga Chika. Saat di rumah Shota bilang kalau Miyamura datang ya kan? Tapi Hori nyuruh kalau dia bilang nggak ada di rumah, tapi Miyamura udah di depan tuh. Yang pada akhirnya nggak disuruh pergi dah itu ya. Ya mereka berdua tahu kesalahan mereka berdua dan meminta maaf satu sama lain. Dan kesampingkan hal itu, Hori bilang bangun kok, tapi malah ada seseorang pria yang masuk. Dan ternyata ia adalah ayah dari Hori. Namanya itu adalah Kyosuke Hori. Hori juga menyuruh mematikan rokoknya ya kan. Kyosuke juga menyuruh Hori buat masakin sesuatu. Di sini Kyosuke tuh tanya apakah dia pacarmu. Ya Hori jawabnya dan begini dong. Miyamura-kun wa omae no. Duh kepalanya itu gak apa-apa kah bang? Ya ampun sakit kayak sakit itu ya. Kyosuke bilang kalau dia tidak setuju dengan cowok berambut panjang. Sadar diri. Ya itu hanya candaan saja yang dilontarkan oleh Kyosuke. Lalu Yuriko tuh datang. Ya Yuriko itu adalah ibu dari Hori juga datang, yang terkejut melihat Kyosuke karena tidak ada jatah makan untuk Kyosuke. Kenapa prioritasnya malah kebalik ini Sat? Singkatnya saat sekolah Sakura juga melihat Toru ya kan, yang dilihat juga sama Remi. Tapi Sakura tuh menyembunyikan sesuatu dengan mengajak Remi ke ruang OSIS karena sifat Remi yang bebal ngebuat Sakura berteriak. Padahal Remi ingin mendengarkan curhatan Sakura. Pada akhirnya Sakura tuh bilang kalau dia menyukai seseorang, tapi dia tidak berani bilang karena tidak seimut Remi. Bahkan saat di sekolah Miyamura tuh canggung sekali dengan Toru karena Miyamura nggak enak dengan kejadian itu. Padahal Toru udah bilang buat santai saja. 気にすんなって言っただろ。2人が世界作って
キモい。 Pada akhirnya saat di rumah mereka tuh belajar bareng, yang dimana Hori bilang Izumi. Ya Miyamura tuh jelas jawab dong ya, dan ternyata Hori tuh manggil nama teman Shota yang akan datang. Padahal Miyamura mau dipanggil dengan itu ya kan, tapi tidak dengan kata bodohnya gitu, yang ngebuat agak kuat dan malah berjadian ke gini. バカ泉。名前の最初にてるよ。またなの？ Kenapa kumat lagi dah Hori sat episode 6. Di hari lain Miyamura juga mampir ke rumah Hori, dan kebetulan Kyosuke juga ada. Akan tetapi nih orang malah tidak tahu kalau ini Miyamura. Ini orang kenapa ya kan malah kagak tahu. Walah weh. Setelah dilihat-lihat dan pada akhirnya Kyosuke itu tahu kalau dia adalah Miyamura. Dan saat makan malam Kyosuke juga sadar kalau alat makannya itu cuma sekali pakai, tapi Miyamura punya sendiri dong ya kan. Tapi hari juga sudah malam, kata Kyosuke nyuruh buat nginep saja ya kan, dan Miyamura tuh pada akhirnya akan menginap. Dan keesokan harinya mereka juga berangkat bareng, tapi dilihat oleh teman sekelas Hori dan juga Miyamura. Pada akhirnya gosip itu pun sudah menyebar kan kalau Miyamura tuh berpacaran dengan Hori. Bahkan semuanya tuh nggak ngerti kenapa Hori berpacaran dengan Miyamura. Bahkan itu membuat tekanan ke Miyamura yang berujung Miyamura pun makan memotong rambutnya, hingga membuat semuanya terkejut. Terlebih lagi sekarang dia malah jadi populer, dan bahkan Shido juga terkejut dengan perubahan Miyamura dan menangisinya. Dan kedatangan Shido juga mau memberikan permen, tapi rasanya itu aneh ya kan. Bahkan Miyamura punya niat baik kan, dimana Shido nih enggak suka permen rasa keju atau enggak suka keju lah ya, tapi malah disuapin rasa keju sama Miyamura, dan pada akhirnya mau dong tuh. Agak lain emang Shido ya, mantap. Hori juga mencoba satu permen, yaitu rasa tanah. Miyamura tuh mengambil permen dari Hori. Niatnya sih ngambil, tapi enggak gitu juga dong Miyamura. Di sisi lain Miyamura juga dilihatin terus sama adik kelas. Bahkan Hori juga dihampiri adik kelas itu yang bertanya apakah Hori itu benar-benar pacaran sama Miyamura. Ya Hori jawab tentu saja, lalu kau mau apa ya kan? Dan akhirnya adik kelas ini pun lari ya kan. Bahkan saat pulang nih anak tuh masih ngikutin mereka berdua dan bilang kalau namanya itu adalah Sawada Honoka. Dan ternyata Sawado tuh suka sama Hori. Bahkan Sawado tuh tanya kan, apa menariknya cowok kayak Miyamura ini ya kan, cowok bertindih kan. Yang itu ngebuat Hori gak bisa menjawab dong. Yang pada akhirnya terjadi sedikit perebutan di antara mereka. Pada akhirnya Miyamura tuh bilang gini, 話うるさい不良。私の方が好き。ちょっと出てこないけど。なんだか十分面白いけど。 Pada akhirnya Sawada selalu menempel dengan Hori dan juga Miyamura. Bahkan hingga pulang sekolah Sawada tuh juga nungguin Hori. Tapi Hori tuh udah pulang dulu kan. Tapi Sawada tuh akhirnya mengikuti rute yang sama dengan Miyamura pulang. Bukan rute yang sama sih, tapi memang apartemen mereka tuh yang sebelahan ya kan. Tapi karena Sawada tuh lupa membawa kunci kan, pada akhirnya Miyamura pun mengajaknya untuk mampir ke rumahnya. Dan Sawada tuh sini juga diberikan kue oleh Miyamura. Sawada juga tanya apakah Miyamura tuh punya adik. Miyamura jawab tidak, dia adalah anak tunggal. Sawada bilang kalau dia punya kakak. Tapi pembicaraan itu terhenti karena orang rumah Sawada tuh juga udah pulang, dan Sawada pun pamit undur diri dulu re. Miyamura juga bilang kalau mau datang lagi tidak apa-apa kok. Tapi Miyamura tuh juga diberitahu oleh ibunya bahwa kakak Sawada itu udah meninggal sejak setahun yang lalu. Sejak kejadian itu Miyamura jadi melindungi Sawada dan mulai semakin dekat. 男の人が苦手なの。俺も男ってことあるんだよね。入るってば。 Dan singkatnya, Hori sama Miyamura tuh sedang menonton film horor bersama dengan Kyosuke yang ada adegan penyiksaan terhadap Oyaji, yang ngebuat Kyosuke tuh izin pergi untuk beli tabako. Padahal mau juga berbuat, malah Kyosuke ini datang kembali dengan alasan dompetnya ketinggalan. Dan pada akhirnya Hori tuh ingin melakukan reka adegan yang ngebuat Kyosuke takut. Emang anak perempuan yang ini agak menakutkan gitu kan. Ya baik.